Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Filsafat, Ilmu, dan juga Logika, Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai materi The Epistemology of Scientific Theorizing. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, ini anggota dari kelompok kami, saya Olivia dengan NIM 21102111131. Nama saya Valencia Diolisna dengan NIM 21102111064. Saya Aurelia Syibrin Ulia dengan NIM 21002111065. Dan saya Davin Deden Yaspur 21102111066. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan atau introduction. Jadi, sebuah tinjauan singkat tentang sejarah empirisme Inggris menetapkan agenda untuk penjelasan mengenai bagaimana sains menghasilkan pengetahuan yang dibenarkan oleh pengalaman. Filsafat ilmu itu telah menjelaskan banyak hal tanpa menjawab kepuasan setiap orang. Kemudian ilmu pengetahuan modern sangat memanfaatkan metode statistik dalam pengujian hipotesis. Jadi akan mengeksplorasi sejauh mana daya tarik yang mirip dengan probabilitas teori atas nama filsafat dapat digunakan secara memadai untuk mengungkapkan cara teori pendukung data. Selanjutnya, kemudian kita akan membahas A Brief History of Empiricism as Science Epistemology. Jadi kita membahas mengenai sejarah empirisme sains sebagai epistemologi. Jadi revolusi ilmiah itu dimulai dari di bagian Eropa Tengah dengan tokohnya itu bernama Copernicus. Kemudian revolusi ilmiah itu pindah ke Italia. Tokohnya itu ada Brahe dan juga Kepler. Kemudian pindah ke Prancis. Tokohnya itu adalah Descartes, dan berakhir dengan tokoh yaitu Newton di Cambridge, Inggris. Kemudian pada abad ke-17, Newton ini dia banyak menulis filsafat ilmu, sedangkan Descartes ini dia membuat kontribusi untuk fisika. Sedangkan para empiris Inggris yaitu bertugas memeriksa dari karya-karya Newton dan juga Descartes. Nah, pada akhir abad ke-17 sampai abad ke-18, John Locke, kemudian George Berkeley, dan David Hume itu berusaha untuk menentukan sifat, luas, dan juga pembenaran pengetahuan yang didasarkan pada indera pengalaman dan untuk mempertimbangkan apakah itu akan mengesahkan penemuan ilmiah waktu mereka sebagai pengetahuan dan melindungi mereka dari skeptisisme. Jadi skeptisisme itu rasa ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sesuatu. Selanjutnya, nah, dari pendapat ilmuwan tadi, yang pertama yaitu John Locke, dia itu berpendapat mengembangkan empirisme tentang pengetahuan yang mana terkenal menentang rasionalis seperti Descartes bahwa tidak ada ide bawaan. Yaitu berpendapat bahwa tidak ada yang ada di pikiran yang bukan pertama di indera. Jadi semua itu berasal dari indera dulu. Kemudian yang kedua, pendapat dari George Berkeley, dia itu membalas sifat sensorik dan yang non-sensorik setara dalam hal ini. Cobalah untuk membayangkan sesuatu tanpa warna. Jadi tanpa empirisme, kita tidak dapat memahami kebermaknaan bahasa. Nah, dari kedua pendapat John Locke dan George Berkeley itu, keduanya berusaha untuk menunjukkan bagaimana pengetahuan dan khususnya pengetahuan ilmiah menghormati struktur empirisme. Kemudian pendapat dari Hume yaitu menjelaskan mengapa kita mengadopsi interpretasi yang realistis dari sains dan kepercayaan biasa tanpa memihak antara realisme dan instrumentalisme.
Ada hanya dua cara untuk membenarkan kesimpulan. Jadi ada argumen deduktif, yang mana kesimpulan itu mengikuti secara logis dari premis. Kemudian ada argumen induktif, yang mana premis itu mendukung kesimpulan, tetapi tidak menjaminnya. Sebuah argumen deduktif itu dalam bahasa sehari-hari digambarkan sebagai argumen di mana premis-premisnya berisi kesimpulan. Sedangkan untuk argumen yang induktif sering dijelaskan sebagai salah satu yang bergerak dari khusus ke umum. Kemudian yang keempat dari kaum positivitis yaitu berpendapat bahwa solusi untuk masalah umum itu terletak pada ambiguitas berbagai gagasan tentang probabilitas. Kemudian tidak ada yang lebih penting untuk sains daripada belajar dari pengalaman. Itulah yang dimaksud dengan empirisme. Kemudian untuk mencoba memahami dan menjelaskan logika metode eksperimental, menyimpulkan dari data ke hipotesis daripada yang lain proyek dalam filsafat ilmu. Selanjutnya bisa dilanjutkan kepada teman saya untuk Aurel, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Aurel, RRP 05, izin untuk melanjutkan. Jadi, selanjutnya ini kita membahas the epistemology of scientific testing. Nah, jadi di sini itu kita akan mempertanyakan kebenaran dari sebuah teori ilmiah, di mana seperti yang kita tahu, teori ilmiah itu pasti berawal dari hipotesis. Nah, hipotesis sendiri, dia ini merupakan jawaban sementara yang oleh peneliti tetapkan untuk kemudian dapat dibuktikan kebenarannya melalui langkah-langkah ilmiah penelitian. Nah, menurut filsuf sains, mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung hipotesis itu bukan merupakan hal yang mudah gitu. Jadi ada tantangannya sendiri gitu untuk memahami dari suatu hipotesis. Tidak seperti para ilmuwan-ilmuwan yang lain, di mana mereka merasa untuk mendapatkan bukti-bukti untuk mendukung hipotesis itu merupakan hal yang mudah. Boleh selanjutnya? Nah, sejak awal itu diakui bahwa tidak ada hipotesis umum dalam bentuk semua A adalah B. Kenapa? Contohnya itu misalnya semua sampel tembaga adalah konduktor listrik. Jadi untuk statement itu dapat dikonfirmasi karena hipotesis tersebut itu hanya akan mengenai jumlah A yang tidak terbatas dan bukti empiris itu hanya bisa memberi bukti yang terbatas dari A gitu. Jadi walaupun kita memberi sebanyak apapun bukti ataupun sebesar apapun, itu hanya merupakan sejumlah kecil gitu bukti hipotesis dari jumlah A atau si tembaga itu, yang sebenarnya si tembaga itu jumlah itu tak terhingga kayak gitu. Jadi intinya itu penting untuk memahami logika dari falsification, karena sebenarnya sains itu bisa salah. Boleh next? Nah, selanjutnya ini ada auxiliary hypothesis. Jadi dia ini merupakan hipotesis tambahan. Jadi sebenarnya hipotesis umum itu tidak selalu strictly falsifiable. Contohnya itu, misalnya semua angsa itu berwarna putih. Nah, itu tuh bukan berarti ada angsa putih, bahkan sebenarnya bukan berarti ada angsa. Nah, untuk menguji generalisasi hal tersebut, maka kita perlu secara mandiri untuk menetapkan bahwa setidaknya itu ada satu angsa, dan kemudian kita bisa cek warnanya, apakah benar warna putih gitu. Nah, klaim bahwa angsa itu ada atau angsa itu warnanya putih, dengan hanya kita melihat, itu merupakan hipotesis tambahan atau auxiliary hypothesis. Lalu selanjutnya ini kita masuk ke induction as pseudo problem atau Popper's Gambit. Nah, sebelum kita masuk sini, kita bisa melihat latar belakangnya terlebih dahulu dari Sir Karl Popper. Jadi untuk Sir Karl Popper sendiri, dia ini merupakan seorang filsuf dan juga profesor asal Vienna dan Inggris. Nah, beliau ini juga disebut sebagai filsuf terbesar pada abad 20 di bidang filsafat ilmu. Popper dikenal dengan gagasan falsifikasi. Boleh next? Nah, jadi dalam Popper's Gambit ini, awalnya Popper itu memikirkan dan juga mempertimbangkan dengan serius cara-cara baru yang dipakai oleh dua ilmuwan pada saat itu, yaitu ada Freud dan juga Einstein. Nah, dengan dia memperhatikan cara Einstein dan juga Freud dalam melakukan penelitiannya, Popper ini dapat memahami bahwa tidak semua ilmu pengetahuan itu sama. Jadi Popper ini dapat membedakan antara ilmu pengetahuan atau kita sebut science, dan juga apa yang disebut sebagai pengetahuan palsu atau pseudoscience. Nah, dalam proses melakukan hal ini, Popper itu jadi mengajarkan bahwa
terdapat sifat-sifat dari pengetahuan itu sendiri dan bagaimana cara kita dapat menguji dan juga mempertanyakan untuk mencapai kebenaran. Boleh selanjutnya? Nah, jadi kan si Popper ini dia memperhatikan dari Freud dan juga Einstein, di mana dia ini juga mempelajari dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Freud juga Einstein, di mana kalau untuk Freud sendiri dia ini memikirkan tentang jiwa individual. Jadi contohnya ini dia meramalkan bahwa pengalaman masa kecil kita itu bisa sangat mempengaruhi untuk kepribadian kita ketika kita menjadi dewasa. Sementara pada saat yang sama, Einstein ini dia sedang meneliti, jadi dia lagi menunggu tentang munculnya gerhana matahari yang pada saat itu teorinya itu bisa menyangkal seluruh teori relativitas umumnya. Dan itu tergantung pada apa yang gerhana matahari itu ungkapkan tentang bagaimana cahaya bergerak melalui ruang. Nah, di sisi lain, jadi Karl Popper ini kan juga mempelajari gitu gimana cara penelitian Freud dan juga bagaimana cara penelitian dari Einstein. Nah, dari sini dia melihat bahwa kedua ilmuwan ini menggunakan metode atau cara yang berbeda, di mana kalau untuk Freud sendiri dia itu lebih menggunakan atau membuat hampir semua observasi itu setuju dengan teorinya. Jadi kayak hipotesisnya Freud itu lebih mudah untuk disetujui atau lebih mudah untuk menemukan bukti yang dapat mendukung hipotesis itu sendiri. Nah, sementara kalau untuk Einstein sendiri, dia ini membuat prediksi yang berbeda. Jadi, daripada menggunakan data masa lalu untuk memprediksi apa yang terjadi sekarang, Einstein itu justru dia melihat ke depan dan memprediksi masa depan. Nah, menurut Popper, teori Einstein itu memiliki resiko yang besar. Karena kalau misalnya masa depan nggak sesuai sama prediksinya, kan berarti teori dia bisa langsung false kan, bisa langsung salah kayak gitu. Boleh selanjutnya? Nah, Popper sendiri akhirnya menjadi yakin bahwa metode seperti itu yang hanya mengkonfirmasi keyakinan dan prasangka kita itu disebut sebagai pseudoscience. Dan metode itu dapat digunakan untuk membuktikan apa saja yang kita mau. Nah, tetapi Popper itu berpendapat bahwa hanya dengan mencari bukti untuk menyangkal keberadaan sesuatu atau sesuatu dari hipotesis itu justru bisa menunjukkan kefalsan dari si statement itu, di mana kalau ilmu pengetahuan yang benar itu seharusnya berusaha untuk menyangkal teorinya sendiri, sementara ilmu pengetahuan palsu atau pseudoscience itu berusaha untuk mengonfirmasi atau membenarkan teorinya. Nah, Popper sendiri juga berkata bahwa setelah kita membuktikan bahwa teori itu atau kepercayaan itu salah, maka kita harus menyerah dan juga mengakui gitu bahwa emang teori yang kita kemukakan itu salah. Nah, kriteria untuk menjadi seorang ilmuwan yang baik itu kita harus bersedia untuk mengakui bahwa keyakinan kita itu salah kalau memang sudah terbukti salah, dan kita bisa membuang gitu dari keyakinan itu. Dan kita itu harus bisa menerima bukti dan juga mencoba untuk mengetes teori yang lain. Nah, ini merupakan pemikiran ilmiah yang modern yang sekarang itu kita terima gitu, atau sekarang itu kita gunakan. Boleh selanjutnya? Nah, intinya itu adalah kita itu tidak berusaha untuk membuktikan hipotesis ilmiah benar, tetapi kita membuktikan bahwa hipotesis tersebut itu adalah salah. Boleh selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan. Kita membahas mengenai statistic and probability to the rescue, atau apakah statistik dan probability bisa untuk melengkapi apa yang kurang dari pembahasan teman-teman sebelumnya gitu. Jadi untuk pembahasan sedikit dulu, probabilitas itu adalah gagasan matematis kuantitatif dengan dasar logis yang aman yang mungkin kita untuk membuat perbedaan yang tidak dapat ditarik oleh gagasan biasa dan untuk menjelaskan perbedaan ini. Jadi contohnya kayak kalau kemungkinan kita ngelempar dadu ada 6 kemungkinan kan, itu kan merupakan probabilitas gitu loh, bukan suatu teori yang pasti. Mungkin bisa dilanjut. Nah, yang pertama kita akan membahas sedikit mengenai probabilitas kondisional atau probabilitas bersyarat yang mengukur probabilitas suatu peristiwa yang diberikan bahwa dengan asumsi atau praduga pernyataan atau bukti bahwa peristiwa lain telah terjadi.
Ya, contohnya jika peristiwa bunga adalah A dan kejadian B diketahui atau diasumsi akan terjadi gitu. Jadi biasanya penyebutannya probabilitas bersyarat dari A diberikan B atau probabilitas dari A dalam kondisi B atau bisa ditulis sebagai P A B gitu. Atau mungkin biasanya kalau lebih mudah gitu ya, probabilitas terjadinya A apabila B sudah terjadi gitu. Jadi kalau contohnya misalnya kita melempar dadu dua dadu contohnya. Nah, kita ingin mengetahui probabilitas apabila terjadi kita mendapatkan angka 2 apabila dadu sebelumnya ada 2, berarti kan ingin dua-duanya keluar angka 2 gitu. Jadi mungkin probabilitasnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut, bisa dilanjut dulu. Nah, ini teori probabilitas matematika. Nah, untuk para filsuf ini akan berpendapat bahwa teori probabilitas matematika memegang kunci untuk memahami konfirmasi teori ilmiah. Dan teori ini sebenarnya sangat sederhana dan mewujudkan dari 3 asumsi yang sangat jelas. Yang pertama, probabilitas diukur dalam angka dari 0 hingga 1. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau 0 itu kemungkinannya dia tuh tidak mungkin terjadi, dan 1 itu dia pasti terjadi. Contohnya tadi kalau misalnya kita melempar koin, probabilitasnya itu kan 50%, 50-50 atau 0,5 bisa keluar angka ukuran gambar. Nah, nggak mungkin dia keluarnya angka 1 karena kita melempar koin gitu. Nah, sementara kalau probabilitas kebenaran yang diperlukan, yaitu kedua adalah probabilitas bilangan kebenaran yang diperlukan seperti 4 ada bilangan genap adalah 1. Jadi misalnya kalau kita melempar dadu, kita ingin dapatkan angka 4, misalnya kita mencari angka genap, berarti 24 dan 6, nah itu kita anggap 1. Sedangkan 135 ganjil berarti kita anggap 0 gitu. Lalu yang ketiga, hipotesis ada juga hipotesis H dan J tidak sesuai, maka PH atau J atau peluang terjadinya H ditambah peluang terjadinya J gitu. Kita lanjut. Nah, dari asumsi sederhana dan langsung ini ditambahkan dengan beberapa definisi turunan, teori probabilitas matematika lainnya dapat diturunkan dengan deduksi logis sederhana. Secara khusus, dari ketiga aksioma teori probabilitas ini, kita dapat memperoleh sebuah teorema yang pertama kali dibuktikan oleh seorang teolog Inggris dan matematikawan amatir pada abad ke-18, Thomas Bayes, yang telah banyak dibahas dalam diskusi kontemporer tentang konfirmasi dari sebuah teori. Bisa dilanjut. Nah, ini untuk teorema Bayes. Nah, dia tuh probabilitas bersyarat yang menggabungkan kedua faktor, di mana probabilitas ini saling bergantung antara kejadian A dengan kejadian B. Pembilang ini akan mencerminkan ukuran tumpang tindih E dan H yang relatif terhadap ukuran peluang E dan H sendiri. Dan penyebut akan mengukur ukuran itu dalam satuan ukuran E. Sekarang jika H adalah hipotesis sedangkan E adalah laporan data, teorema Bayes akan memungkinkan kita untuk menghitung probabilitas bersyarat dari H pada E dengan simbolnya PH per E atau P seria H bila E sudah terjadi. Dengan kata lain, teorema Bayes akan memungkinkan kita rumus matematika untuk menghitung seberapa besar kemungkinan sedikit bukti E membuat hipotesis apapun H dengan rumus sebagai berikut. Yaitu PH terjadi E itu peluang E jika terjadi H dikali peluang terjadinya H dibagi peluang terjadinya kejadian E. Teorema Bayes ini akan memberitahu kita bahwa setelah kita memperoleh beberapa data E, kita dapat menghitung bagaimana data mengubah probabilitas H dengan menaikkan atau menurunkannya, asalkan kita sudah memiliki ketiga angka lain atau ketiga data yang kita perlukan. Dilanjut. Nah, selain itu ada yang namanya kita sebut Bayesian inference. Inferensi Bayesian merupakan metode statistik inferensi di mana teorema Bayes digunakan untuk memperbarui probabilitas hipotesis sebagai bukti. Nah, ini biasanya akan melibatkan yang pertama ada probabilitas sebelumnya, yaitu probabilitas awal misalkan tingkat informasi yang ada sekarang, kemudian probabilitas setelahnya, yaitu probabilitas yang akan direvisi setelah kita mendapatkan informasi tambahan. Bisa dilanjut. Nah, ini tadi untuk contohnya peluang terjadinya E dan H. Dan di sini kita lihat tuh ada dua lingkaran, yaitu lingkaran E dan H. Untuk gambar satu dapat lihat bahwa E dan H itu ukurannya sama. Berarti peluang kita kalau melemparkan ini dianggap sebuah target, peluang kita melempar dart ke target pada misalnya kita ingin saat kita mengenai E kita juga mengenai H akan sama dengan peluang kalau kita mengenai H dan kita mengenai E gitu.
Nah, tapi kemudian kita lihat pada gambar kedua. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gambar lingkaran H itu jauh lebih kecil daripada E, sehingga peluang peluang kita mengenai E saat kita mengenai H akan lebih besar daripada peluang saat kita mengenai H dan juga kita mengenai E gitu. Nah, untuk yang ketiga cuma kebalikannya saja. Bisa dilanjut. Nah, untuk memanfaatkan teorema Bayes ini, biasanya para filsuf dan banyak ahli statistik akan berpendapat bahwa penalaran yang digunakan para ilmuwan untuk menguji hipotesis mereka dapat direkonstruksi sesuai dengan inferensi sesuai dengan teorema Bayes. Ahli teori ini biasanya disebut dengan Bayesian. Beberapa filsuf dan sejarawan sains diantaranya berusaha menunjukkan bahwa sejarah penerimaan dan penolakan teori dalam sains menghormati teorema Bayes, sehingga menunjukkan bahwa sebenarnya pengujian teori telah berjalan dengan kokoh selama ini. Biasanya filsuf lain dan ahli teori statistik mencoba menerapkan teorema Bayes yang sebenarnya untuk menentukan probabilitas hipotesis ilmiah ketika data sulit didapat, terkadang tidak dapat diandalkan atau hanya relevan secara tidak langsung dengan hipotesis yang diuji. Misalnya, ketika mereka berusaha menemukan probabilitas berbagai hipotesis tentang peristiwa evolusi, seperti pemisahan spesies leluhur satu sama lain. Dalam menerapkan teorema Bayes pada data tentang perbedaan urutan polinukleotida gen spesies yang hidup saat ini. Bisa lanjut. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan undetermination atau tidak dapat ditentukan. Jadi pengujian klaim tentang hal-hal, keadaan, peristiwa, atau proses yang tidak dapat diamati dengan jelas. Nah, faktanya semakin seseorang mempertimbangkan bagaimana pengamatan mengkonfirmasi hipotesis dan betapa rumit permasalahan, bisa semakin banyak yang menjadi dikejutkan oleh underdetermination yang tidak terhindarkan dan cukup mengganggu teori serta observasi yang dilakukan. Nah, epistemologi resmi modern sains adalah empirisme atau doktrin bahwa pengetahuan kita dibenarkan oleh pengalaman, observasi, pengumpulan data, dan eksperimen. Objektivitas dari sains akan dipegang untuk bertumpu pada peran yang dimainkan oleh pengalaman dalam memilih antara hipotesis masing-masing. Bisa dilanjut. Nah, ini merupakan tokoh yang memberikan gagasan tentang underdetermination ini, yaitu William Van Orman Quine. Yang dia tuh kompleksitas gagasan pemalsuan awalnya diagnosis dengan Duhem atau yang memiliki dampak yang cukup besar pada kontemporer filsafat dari ilmu melalui karya filsuf Amerika William Van Orman Quine ini, yang dia tuh dari hidupnya 1908 hingga tahun 2000. Quine mengajukan tesis umum tentang underdetermination of theory by evidence, teori karena bukti, dengan alasan bahwa selalu mungkin untuk mempertahankan hipotesis apapun di hadapan bukti apapun. Bisa dilanjut. Singkatnya, teori kurang ditentukan oleh observasi, namun saya tidak menunjukkan jenis proliferasi teori dan jenis persediaan teoritis yang tidak dapat diselesaikan, yang kemungkinan akan kita harapkan dari underdetermination. Tentu saja ada ketidaksepakatan di antara para ahli teori, kadang-kadang sangat hebat, namun seiring waktu kesepakatan ini dapat diselesaikan dengan kepuasan yang hampir universal. Jika karena memungkinkan underdetermination yang selalu ada, konsensus teoritis ini tidak dicapai melalui metode resmi. Itu bisa dilanjut. Nah, selain tes observasi, teori juga dapat dinilai dari kriteria yang lain. Yang pertama ada konsistensi, yaitu konsistensi teori baru ini dengan teori lain yang sudah mapan, yang menegaskan teori itu hanya karena pengamatan telah mendapatkan teori yang dinilai konsisten. Kemudian selanjutnya ada kesederhanaan. Kesederhanaan dan ekonomi adalah dari teori-teori itu sendiri adalah sifat-sifat yang telah bisa diamati untuk dicerminkan oleh alam dan teori-teori lain yang telah dikonfirmasi dengan baik. Bisa dilanjut. Kemudian kenyataannya tetap bahwa komitmen yang mantap terhadap empirisme yang digabungkan dengan tingkat konsensus yang adil tentang keharusan teori ilmiah sangat menunjukkan kemungkinan adanya kesenjangan yang besar antara teori dan observasi. Tetapi tidak adanya kesewenang-wenangan yang dipupuk oleh underdetermination ini akan menuntut penjelasan. Dan jika kita ingin mempertahankan komitmen kita terhadap status sains sebagai pengetahuan par excellence, penjelasan ini sebaiknya menjadi salah satu yang dapat kita sematkan ke dalam pembenaran objektivitas sains juga. Mungkin bisa di next. Sekian dari saya serahkan pada teman lain. Terima kasih.
Baik, saya izin untuk melanjutkan. Jadi kesimpulannya dari materi ini, empirisme itu adalah epistemologi yang mencoba untuk memahami peran observasi dalam sertifikasi pengetahuan ilmiah, dan kaum positivis dan penerusnya telah banyak menguji hipotesis dengan teori probabilitas praktik ini dikenal dengan Bayesianism atau pandangan penalaran ilmiah dari bukti ke teori berlangsung sesuai teorema Bayes tentang probabilitas bersyarat. Nah, Bayesian ini berpendapat bahwa probabilitas ilmuwan adalah derajat subjektif dari kepercayaan, taruhan, dan peluang. Bayesian menganggap keluhan tentang subjektif dan sewenang-wenang probabilitas yang ditoleransi dengan menyatakan bahwa tidak peduli di mana perkiraan probabilitas awal dimulai, dalam jangka waktu menggunakan teorema Bayes pada semua hipotesis alternatif yang mungkin akan menghasilkan konvergensi pada nilai probabilitas yang paling masuk akal. Nah, selanjutnya ketegangan ini diekspresikan dalam underdetermination karena peran hipotesis tambahan dalam setiap pengujian teori itu mengikuti bahwa tidak ada satupun klaim ilmiah yang dapat diuji dengan sendirinya. Underdetermination adalah kemungkinan yang hampir tidak terjadi. Terdapat dua alternatif yang dianut filsuf sains. Yang pertama itu adalah observasi menentukan pilihan teori. Alternatif kedua yang radikal dan disukai generasi sejarawan, sosiolog, sains, dan beberapa filsuf yang menolak ajaran rinci empirisme, logis, dan juga ambisi untuk menjamin objektivitas ilmu pengetahuan. Pandangan radikal ini bahwa sains adalah sebuah proses seperti proses sosial lainnya, dan bukan masalah kemajuan objektif adalah subjeknya dari dua bab berikutnya. Baik, ini adalah sumber yang kami ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.